Hiduplah dengan jiwa kesederhanaan, maka percayalah, untungnya kamu nikmati sendiri. Oke Gaspard 90-91. Maafkan Aku Istriku Season 2. Mendengar ucapan Renata, semua orang di sana ikut bahagia melihat kebahagiaan Bima. Akhirnya, perjuangan Bima untuk mendapatkan Renata kembali tidak sia-sia. Saat Bima selesai memasangkan cincin di jari Renata, tiba-tiba suara Dika mengagetkan mereka. Bagaimana kalau kita langsung saja ke Kua? Kita nikahkan Bima dan Renata di sana. Apa maksud Papa? Renata menatap ke arah Dika. Papa hanya kasihan melihat Bima, sayang, dia sepertinya tidak sabar menikah denganmu. Papa. Renata terlihat merajuk pada Dika dengan wajah merah karena malu. Aku setuju. Bima menjawab dengan senyum sumringah. Bima, usul Papa Dika ada benarnya juga, sayang. Lebih cepat lebih baik, yang penting sah dulu. Aku sudah tidak sabar ingin menjadi ayah Meira. Renata memukul bahu Bima membuat pria itu meringis kesakitan. Sakit, yang rasain. Kesal Renata hingga membuat Dika dan Iren tertawa. Begitupun dengan Aldrian yang sedari tadi hanya terdiam. Tidak sabar menjadi ayah Meira atau suami Renata. Aku tahu apa yang ada di kepalamu sekarang, Bim, celetuk Aldrian yang langsung dihadiahi pelototan tajam dari Bima. Namun, detik berikutnya, mereka semua tertawa. Kalau memang kalian berdua tidak tahan, Papa akan mengantarkan kalian ke Kua sekarang juga. Atau, kita bisa panggilkan penghulu saja ke rumah juga bisa. Gimana? Terserah kalian mau yang mana. Lebih cepat lebih baik, yang penting sah menurut agama dan negara. Setelah itu, kita bisa merencanakan resepsi pernikahan yang paling meriah untuk kalian. Resepsi pernikahan? Tanya Bima dan Renata bersamaan. Mendengar kata resepsi pernikahan membuat mereka berdua mengingat pernikahan mereka dengan pasangan mereka masing-masing. Renata mengingat saat resepsi pernikahannya dengan Devan digelar, begitupun dengan Bima yang langsung mengingat pernikahannya dengan Karina. Bisakah kita tidak mengadakan resepsi pernikahan? Renata berucap pelan, bahkan nyaris tidak terdengar. Kenapa, sayang? Iren menatap Renata dengan heran. Aku tidak mau pernikahanku kali ini dirayakan besar-besaran. Cukup bikin resepsi sederhana saja dengan mengundang kerabat dan saudara serta beberapa kolega Papa dan Bima saja gimana? Renata meremas kedua tangannya. Merasa tidak enak dengan Bima dan juga kedua orang tuanya. Kalau itu memang mau kamu, tidak apa-apa, sayang. Aku akan menuruti keinginan kamu. Bima menggenggam tangan Renata sambil tersenyum. Yang penting kita menikah secara sah, lanjut Bima. Kita bisa menggelar pesta di rumah saja kalau begitu. Tapi apa kamu yakin, sayang? Kamu benar-benar tidak mau menggelar pesta yang mewah di pernikahan kita? Aku yakin. Cukup sah menjadi istrimu saja, aku sudah bahagia. Tidak perlu pesta besar-besaran. Kamu bisa mengenalkan aku pada kolegamu saat ada acara di perusahaan atau apapun. Jadi, tidak perlu mengundang mereka semua kalau kamu memang ingin mengenalkan aku sebagai istrimu pada mereka, jawab Renata terus terang. Baiklah, kalau memang itu maumu. Jadi, kamu setuju untuk menikah denganku hari ini juga, kan? Bima, aku serius, sayang. Iya, kan Papa Dika? Bima menatap Dika yang tersenyum simpul mendengar Bima memanggilnya dengan sebutan Papa. Papa baru saja menghubungi Pak Penghulu, dia bersedia ke sini katanya. Papa. Renata menatap Dika dengan tatapan tak percaya. Sementara itu, Bima tersenyum senang.
Begitupun dengan Aldrian. Tapi, kita kan belum siap-siap, Bim. Kamu tenang saja, Ren. Bima sudah memesan baju pengantin untuk kalian berdua. Orang-orang butik dan Mua sedang dalam perjalanan ke sini. Aldrian ikut menimpali. Pernikahan dadakan itu adalah idenya Dika dan Aldrian yang menginginkan Bima dan Renata segera menikah. Mereka berdua merasa gemas dengan pasangan yang dulu pernah menikah itu. Jangan lupakan Iren yang juga ikut berpartisipasi dalam rencana mereka. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sudah membeli baju pengantin? Karena aku takut kamu menolakku. Renata menatap tampilan dirinya di depan cermin. Saat ini, dia memakai baju pengantin modern model kebaya yang sangat pas melekat pada tubuhnya. Wajahnya terlihat sangat cantik. Renata sungguh tidak menyangka Bima dan Aldrian juga kedua orang tuanya sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan, saat ini ruang tamu juga didekorasi khas pengantin. Beberapa tetangga dekat berdatangan setelah Iren mengundang mereka untuk menyaksikan pernikahan Renata dan Bima yang digelar secara sederhana di rumah besar itu. Tak jauh berbeda dengan Renata, Bima juga terlihat sangat tampan dengan tuxedo yang dipakainya. Bima sungguh tidak menyangka, pernikahan dadakan ide dari Aldrian dan Dika berhasil dilaksanakan. Vanya datang menyusul Aldrian bersama anaknya yang masih balita. Usianya hanya berbeda beberapa bulan saja dari Alvaro. Binarsi, Ningsih, Alvaro juga Meira pun terlihat di antara mereka. Semua orang berkumpul dengan penuh sukacita. Mereka menyaksikan Bima yang saat ini sedang mengucapkan kalimat ijab kabul. Ingatan Renata dan Bima seolah kembali ke masa lalu. Di mana saat itu, Bima menikahinya dengan terpaksa karena wasiat terakhir ibunya. Saat itu, Bima mengucapkan ijab kabul di depan ibunya yang sedang sakit keras dengan Dika dan ibunya Renata sebagai saksinya. Setelah ijab kabul selesai, ibunya Bima yang merupakan majikannya Renata meninggal dunia. Sah, sah. Suara tepuk tangan orang-orang yang menyadarkan lamunan Renata tentang pernikahannya dengan Bima di masa lalu. Renata mendekati Bima, kemudian mengsatu punggung tangan Bima dengan takzim yang dibalas oleh Bima dengan sebuah kecupan di kening Renata cukup lama. Berjanjilah padaku, Bima. Kalau dalam pernikahan kita yang sekarang, kamu akan memperlakukan aku dan Meira dengan baik. Jika kelak kamu mengulangi kesalahan yang sama, jangan salahkan jika aku memilih pergi seperti dulu. Sayang. Part 91. Bima memtigaluk Renata dari belakang. Lelaki itu menghirup aroma tubuh Renata yang membuatnya candu. Renata baru saja selesai mandi setelah semalaman Bima mengerjainya habis-habisan. Lelaki yang baru sehari mengakhiri masa dudanya itu begitu bersemangat, seperti orang yang tidak pernah merasakan surga dunia sebelumnya. Bima tersenyum saat melihat beberapa tanda merah pada L3 perempuan yang sudah sah menjadi istrinya itu. B1 birnya bergerak menyusuri L3 Renata membuat wanita itu langsung menoleh ke arahnya. Aku capek, Bim. C1 doang. Tadi pagi juga bilangnya C1 doang, tapi ujung-ujungnya. Renata tidak melanjutkan kata-katanya. Wajahnya bersemu merah saat kejadian semalam dan sebelum subuh tadi kembali terbayang. Tapi kamu suka, kan? Sayang. Renata mencubit lengan Bima. Wajahnya semakin memerah mendengar ucapan Bima. Aku minta maaf jika semalam aku lepas kendali saat melakukan malam pertama kita. Bima mengeratkan pelukannya. B1 birnya mendarat di pipi mulus Renata. Semalam, aku mengingat pernikahan kita yang dulu-dulu, jangankan malam pertama dan bulan madu. Awal pernikahan kita,
Aku justru membuatmu terluka karena aku menikahi wanita lain seminggu setelah pernikahan kita. Aku sungguh-sungguh sangat menyesal, sayang. Kedua mata Bima berkaca-kaca saat mengingat kembali perlakuannya pada Renata di masa lalu. Maafkan aku. Air mata Bima meluncur begitu saja. Jangan lupakan Bima yang selalu berubah cengeng saat mengenang masa lalunya bersama Renata. Penyesalan dalam hati Bima sampai kini masih melekat. Dia tidak akan pernah melupakan saat di mana dirinya melukai Renata dengan begitu dalam. Beruntung, Tuhan memberinya kesempatan untuk kembali menikah dengan Renata. Rasanya masih seperti mimpi, Bima bisa kembali bersama dengan Renata. Wanita yang dulu hampir membuatnya hampir berhenti bernapas setelah kepergiannya. Jangan lagi mengingat masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah masa depan kita. Jangan ulangi lagi kesalahan yang pernah kamu perbuat padaku di masa lalu. Renata melepaskan P3 lukanya, kemudian membalikkan badannya menghadap Bima yang berlinang air mata. Renata mengusap air mata yang mengalir pada pipi Bima. Lupakan masa lalu, mari kita balut luka yang pernah kita rasakan dulu. Bima mengangguk. Terima kasih, sayang. Bima memtigaluk erat tubuh Renata. Ia sungguh berterima kasih pada Tuhan karena telah kembali menyatukan dirinya dengan Renata. Aku lapar. Renata menatap Bima yang tersenyum menatap ke arahnya. Aku sudah memesan makanan untuk kita. Sebentar lagi makanannya pasti datang. Bima mengecup B1 bir Renata, kemudian menggandeng wanita itu keluar dari K4 Mar. Saat ini mereka berada di apartemen Bima. Awalnya, Dika dan Iren akan menyewa kamar hotel untuk malam pertama sepasang pengantin baru itu. Namun, Bima menolak. Bima menolak bukan tanpa alasan. Dia menolak menghabiskan malam pertamanya di hotel, karena dirinya dan Aldrian sudah menyuruh orang untuk menghias apartemennya. Aldrian menyuruh orang untuk menghias kamar Bima menjadi kamar pengantin. Renata pun setuju untuk tidak menyewa kamar hotel. Wanita itu justru mengkhawatirkan Meira. Beruntung, Dika dan Iren berhasil membujuknya hingga Renata mau menuruti Bima untuk tinggal di apartemen sementara. Mereka awalnya ingin langsung bulan madu, tetapi, Renata tidak tega meninggalkan anak-anak pergi jauh. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk tinggal di apartemen selama beberapa hari sebagai ganti bulan madu mereka. Sayang, kamu beneran gak mau bulan madu kemana gitu? Bima mengusap punggung Renata yang kini tampak polos karena ulahnya. Lelaki itu menatap Renata yang kini juga tengah menatapnya. Bibir mereka kembali bertaut, membangkitkan gairah yang semakin menguasai mereka berdua. Aku tidak ingin kemana-mana. Aku hanya ingin bersama kamu dan anak-anak. Renata menggeliat saat indera perasa Bima menyusuri setiap inci tubuhnya. Sepasang pengantin baru itu, kini kembali menikmati indahnya surga dunia entah untuk keberapa kalinya. Setelah bertahun-tahun berlalu, takdir membawa kita kembali bersama. Kamu benar, sayang. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk kembali bersamamu.